Jepang dikenal dengan budaya dan sejarahnya. Banyak hal yang bisa dibedah dari Jepang, mulai dari hal-hal yang unik, menyenangkan, menyedihkan, sampai menyeramkan. Sama halnya dengan Indonesia dan negara lainnya di dunia. Di Jepang pun terdapat banyak legenda dan cerita rakyat. Jepang terkenal dengan yokainya. Apa sih yokai itu? Apa cuman ada di Jepang aja? Yuk kita cari tahu bareng semua hal tentang yokai. Tenang, gak ada jump scare-nya kok. Tonton sampai selesai ya. Minasan, konnichiwa. Saat ini kamu berada di segmen Budaya Jepang yang akan membahas berbagai budaya unik dan tentunya berasal dari Jepang. Kamu punya topik menarik yang mau dibahas? Komen di bawah ya. Di Jepang, yokai merupakan istilah untuk menyebut semua makhluk mistis seperti hantu, monster, raksasa, atau peri. Makhluk-makhluk ini ditakuti, tapi juga dikagumi dan dihormati oleh rakyat-rakyat Jepang. Yokai dikategorikan menjadi dua. Ada yang membuat onar dan seringkali mengganggu manusia. Ada juga yang sifatnya baik dan dianggap sebagai dewa. Keyakinan menyembah yokai bahkan masih berlaku sampai sekarang dalam bentuk-bentuk yang berbeda seperti budaya maupun kuil-kuil yang ada di Jepang. Yokai punya dua suku kata, yaitu yo yang berarti misterius atau aneh dan kai yang berarti keanehan atau fenomena. Sejarah yokai di Jepang sudah ada sejak zaman dulu dan telah berevolusi dan berubah selama berabad-abad. Tradisi-tradisi yang membentuk cerita rakyat di Jepang dimodifikasi oleh Shin, kemudian Buddhisme, yang memasukkan unsur-unsur dari cerita rakyat dan mitologi Cina dan juga India. Sejarah tertua Jepang tercatat kembali di abad ke-8 dan berisi mitos penciptaan dan prasejarah legendaris Jepang. Di zaman Jepang kuno, roh dianggap gak berbentuk dan gak bisa dilihat dengan mata manusia. Tapi, seiring berkembangnya tradisi artistik, masyarakat pun merasa perlu adanya gambaran secara visual tentang roh dan monster. Awal mula gambaran ini pun dimulai dengan gulungan lukisan, kemudian berkembang menjadi ensiklopedia bergambar seperti kisah-kisah aneh dan supernatural. Selama periode Edo di sekitar tahun 1603 sampai 1868, cerita hantu dan cerita tentang monster serta fenomena aneh dari seluruh Jepang mengalami lonjakan popularitas yang sangat besar. Kisah-kisah yokai ini akhirnya nggak cuma sekedar lukisan aja, bahkan diperagakan lewat teater dan pembuatan film-film. Popularitas yokai sempat turun selama restorasi Meiji, ketika Jepang dengan cepat melakukan memodernisasi masyarakat dan budayanya. Yokai pun mulai ditinggalkan sebagai peninggalan masa lalu yang dianggap sebagai tahayul dan memalukan. Tapi setelah Perang Dunia Kedua, kreator manga bernama Shigeru Mizuki mengangkat kembali yokai dan memperkenalkannya ke dunia Jepang yang modern. Serial komiknya yang berjudul Gegege no Kitaro menjadi booming seketika. Saat ini pengaruh yokai dapat kita lihat kembali di berbagai aspek budaya Jepang, mulai dari manga dan anime hingga video game. Bahkan pada mata uang Jepang loh. Di Jepang, yokai ini ada banyak banget loh. Beberapa yang terkenal di antaranya yaitu kappa. Yokai ini berwarna hijau dan memiliki sirip pada tangan dan kakinya. Piring di atas kepalanya adalah salah satu ciri khas yang dimiliki kappa. Ketika piring itu pecah atau mengering, kappa menjadi lemah dan lama-kelamaan akan mati. Habitat kappa ada di air yang tenang seperti sungai dan rawa-rawa dan akan mengganggu orang yang berenang dengan menarik kaki orang tersebut hingga tenggelam. Yokai lainnya yang populer adalah Oni. Oni merupakan raksasa yang punya dua tanduk, taring besar, dan cakar yang tajam. Warnanya berbeda-beda dan biasanya membawa berbagai jenis senjata. Salah satu yang paling sering dibawa adalah tongkat. Dikisahkan bahwa Oni hidup di neraka
dan menghukum orang-orang yang berdosa selama hidupnya. Nggak kalah menarik, ada yokai bernama Tengu yang punya wajah merah, hidung yang panjang, serta memakai baju biksu. Meskipun ditakuti karena membawa malapetaka, masyarakat di beberapa wilayah di Jepang ada yang menyembahnya sebagai dewa gunung. Kemudian ada juga yokai bernama Rokuro Kubi yang sering muncul dalam sastra dan esai Jepang klasik. Yokai ini awalnya kelihatan kayak manusia biasa aja, tapi sebenarnya dia punya leher yang panjang banget. Udah nyeremin, ada 2 tipe lagi. Yokai ini ada yang lehernya mengapung, ada juga yang memanjang. Berbeda dengan yokai-yokai yang nyeremin tadi, ada yokai yang membawa keberuntungan loh. Namanya Yashiki Warashi. Yokai ini menyerupai dan berpakaian seperti anak kecil, serta biasanya hidup di rumah manusia. Tapi kamu nggak perlu takut dengan adanya sosok ini. Yashiki Warashi diyakini sebagai simbol keberuntungan dan rumah yang ditempatinya akan makmur. Tetapi hal sebaliknya akan terjadi jika ia meninggalkan rumah manusia tersebut. Berikutnya ada yokai bernama Azuki Arai. Yokai ini mencuci kacang Azuki di tepi sungai tanpa alasan sama sekali. Loh, berarti nggak bahaya dong? Tapi yokai ini punya kisah yang berbeda-beda antara satu wilayah dengan yang lainnya. Diyakini bahwa Azuki Arai melakukan hal yang tidak baik seperti menculik orang. Ada juga yang percaya bahwa yokai ini juga membawa keberuntungan. Kamu penasaran gimana bentuk dan paras yokai? Di Jepang ada beberapa tempat yang bisa kamu kunjungi. Salah satunya yaitu Museum Seni Yokai di Kagawa. Di sini kamu bisa melihat lebih dari 800 yokai melalui model 3D di 5 bangunan yang berbeda. Museum modern ini punya panduan audio multibahasa dan bakal ngasih tahu kamu tentang yokai yang ada di sana. Selain itu, kamu juga bisa melihat yokai di pameran seni ukiyo-e, serta jalanan yokai dan pawai yokai yang ada di Kyoto. Nah, itu dia hal-hal menarik seputar yokai, salah satu budaya Jepang yang dari dulu sampai sekarang masih ada. Kalau kamu sendiri percaya nggak dengan keberadaan yokai di Jepang? Apapun jawabanmu, pastikan kita harus tetap menghargai budaya orang lain ya. Semoga video kali ini bisa menambah insight kamu seputar budaya Jepang. Cari tahu juga hal unik tentang budaya lainnya di channel ini ya. Terima kasih sudah menonton. Jamatane!